Halo guys, kembali lagi bersama gue Arsita. Pada video kali ini, gue akan membahas suatu film bocah tolol yang berjudul Tucker and Dale vs Evil. Film diawali dengan 8 orang temannya memutuskan untuk menikmati liburan dengan camping di dalam hutan. Di dalam perjalanan, Kat jadi sopir. Saat itu hampir menabrak mobil di depannya. Tak lama kemudian, mobil tersebut berhasil menyusul dan menyalip. Mereka pelan-pelan terlihat dua orang yang berwajah seram melihat ke arah mereka, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun, sehingga rombongan Ellison dibuat merinding. Melihat dua orang tadi setelah di jalan cukup lama, 9 orang anak muda itu memutuskan untuk berhenti di minimarket. Lebih pula mereka harus belanja buat kebutuhan waktu camping. Ellison saat memasuk terlebih dulu untuk belanja. Di dalam mereka tak sengaja ketemu dengan Tucker, suatu dari dua orang yang hampir ketabrak Cat di jalan tadi. Namun Tucker cuma menatap mereka dan tidak berkata apapun. Di saat sedang memilih-milih barang di dalam toko, diam-diam ada pria lain yang mengawasi Ellison. Pria itu adalah Dale, yang juga hampir ketabrak rombongan Ellison. Beberapa saat itu, lalu Tucker and Dale mungkin terlihat menyeramkan, tapi sebenarnya itu hanya penampilan luarnya saja. Dale masih melihat ke arah Ellison dari sejauh. Sebenarnya dia hanya ingin kenalan, tapi dia tidak percaya diri dengan penampilannya. Dia kemudian berkata kepada Tucker, mungkin cewek seperti dia mau diajak kenalan sama pria kampung seperti itu. Sebagai teman yang baik, Tucker mengingatkan Dale untuk lebih percaya diri. Dia memberi tips kepada Dale supaya sering tersenyum. Setelah mengumpulkan keberanian, Dale nekat mendekati Ellison. Tapi karena nervous, dia lupa kalau sedang membawa sabit pemotong rumput. Ditanya, Dale kemudian bertanya, apakah kalian mau camping di hutan malam ini? Kemudian tersenyum dan tertawa. Melihat Dale yang ketawa-tawa kayak psikopat sambil membawa sabit, Ellison dan rombongannya jelas lari ketakutan. Sebenarnya mereka berdua ini sedang dalam perjalanan untuk merenovasi rumah cabin yang baru dibelinya. Setelah di dalam perjalanan sempat mampir ke tilang polisi, lampu mobilnya rusak. Akhirnya mereka sampai juga di lokasi rumah cabin. Nah, setelah masuk rumah kayu itu, berantakan, debu di mana-mana dan banyak sarang laba-laba. Tapi anehnya, ada satu sisi tembok yang dipenuhi clipping koran yang membahas soal kasus pembunuhan berantai. Rumah tersebut sewaktunya mengecek kondisi rumah pagar hampir mati, konyol, gara-gara ada tiang penjaga yang patah. Sementara itu, di lain tempat, Ellison dan kawan-kawan sudah mendirikan tenda dan bersantai. Kat kemudian bercerita kalau 20 tahun lalu terjadi pembantaian besar-besarnya di hutan tempat mereka camp. Saat ini korbannya juga anak kuliah. Namun sebelum Cat dan ceritanya, Mike tiba-tiba datang dan bilang kalau dia menemukan sebuah danau yang tak jauh dari tempat ini. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk berenang. Di situ ternyata Tucker dan Dale juga memancing di danau yang mereka sebenarnya jengkel karena ikan pada kabur gara-gara anak muda itu berenang di danau. Ini Tucker bermaksud mendekat, berniat cuma sekedar memperingatkan mereka. Namun Ellison yang sedang ganti baju kaget karena melihat mereka berdua terbentur lalu tenggelam. Dale panik kemudian berusaha menyelamatkan Ellison. Kejadian itu tak sangka disaksikan oleh teman-temannya yang lain. Disinilah terjadi kesalahpaham. Seakan-akan Tuck and Dale ini terlihat sedang menculik Ellison yang sedang sadarkan diri. Esoknya harinya Ellison terbangun dengan kondisi kepalanya yang terbalut. Dia panik karena tiba-tiba berada di rumah yang kondisinya sangat suram. Dale kemudian masuk ke kamar dengan membawa sepiring makanan, tapi malah mengejutkan Ellison. Dale minta maaf karena membawa Ellison ke rumah itu, kemudian bercerita kalau semalam Ellison mengalami insiden dan teman-temannya yang lain malah melarikan diri. Jadi dia dan Tucker tidak punya pilihan selain harus menyelamatkan, lalu membawa ke rumah. Ellison sedikit lega mendengar cerita Dale karena dia dan teman-temannya sempat mengira kalau mereka berdua ini adalah orang jahat. Chad dan 7 orang lainnya berhasil menemukan cabin milik Tucker. Masalahnya, sejak semalam dalam kondisi mabuk. Lalu dia berkata kalau seperti ada orang yang memakan Ellison hidup-hidup.
Padahal yang sebenarnya terjadi saat itu, Dal berusaha melakukan pernapasan buatan untuk menyelamatkan Ellison yang tenggelam. Mendengar cerita Chuck, 7 orang lainnya jadi merinding dan ketakutan. Tapi berbeda dengan Chuck kemudian menyuruh Matt untuk mengalihnya perhatian. Tucker yang saat itu sedang di luar. Tucker sebenarnya berniat memotong pohon untuk memperbaiki tiang rumah yang hampir membunuhnya kemarin. Tapi tak disengaja gergajinya mesinnya memotong sarang tawon yang berada di dalam pohon tersebut. Otomatis dia berlari karena dikejar sekumpulan tawon. Melihat Tucker yang tiba-tiba berteriak berlarian membawa gergaji, ke-8 anak muda itu kabur kemana-mana. Matt lari ke dalam hutan sendirian, mengira kalau Tucker mengejar dia. Setelah disalib, dia baru sadar kalau Tucker ini lari karena dikejar tawon. Namun tertusuk batang kayu yang runcing dan akhirnya mati konyol. Di dalam kabin, Dal dan Ellison sedang asik main kartu. Tucker tiba-tiba masuk dengan wajah yang bengkak karena serangan tawon. Tadi dia berkata kepada Ellison, "Aku melihat teman-temanmu di luar sana, tapi mereka juga lari karena dikejar tawon." Sebenarnya itu Chad dan teman orangnya lainnya menemukan jasad Matt yang mengenewaskan. Mereka mengira kalau Tucker lah pelaku. Saat kemudian mereka menemukan sebuah pohon yang diukir di batang kayu yang bertuliskan, "Teman kalian bersama kami." Sementara itu, Tucker dan Dal melanjutkan pekerjaan mereka. Ellison kemudian keluar berniat membantu Dal untuk menggali tanah dari kejauhan. Anak-anak lain yang melihat itu mengira kalau Dal memaksa Ellison untuk menggali kuburnya sendiri. Akhirnya mereka suatu persatu berusaha menyerbu Tucker dan Dal. Dari kejauhan, anak yang berlari ke arah Dal sambil membawa tombak kayu, tapi dia tersangkut dan malah kena tusuk sendirinya. Berusaha memperingatkan Dal, tapi dia gak sengaja kena pukul yang dibawa Dal. Selain di tempatnya ada juga anak yang berlari ke arah Tucker. Sewaktu loncat, dia nggak sengaja masuk ke dalam mesin penghancur kayu. Tentu saja Tucker kaget bukan main dan berusaha menolong anak itu. Tapi kalau yang melihat dari jauh seakan-akan mengira Tucker lah yang membunuh anak tersebut. Setelah kembali ke dalam kabin, mereka berdua panik dan berpikir yang nggak beres dengan anak-anak ini. Lalu dengan polosnya Tucker mengira kalau anak-anak ini adalah anggota yang berencana membunuh diri massal. Setelah mendapat laporan dari Kat, tak lama kemudian sheriff datang ke kabin. Tucker menjelaskan kalau anak-anak ini anggota sekte sesat. Mereka membunuh diri massal di dalam hutan. Itu sheriff kemudian masuk ke kabin memeriksa kondisi Ellison yang pingsan gara-gara kena pukulan sekop Dal. Namun sewaktu mau ngobrol, dia nggak sengaja bersadar di tiang rumah yang rusak. Akibatnya kepalanya tertusuk papan yang dipenuhi. Jadi semua anak yang ada di dalam mobil makin salah paham, mengira kalau sheriff dibunuh oleh Tucker and Dal. Kat mengambil pistol milik sheriff dan gak sengaja menembak kepalanya sendiri. Tucker dan Dal berlarian masuk ke dalam rumah. Setelah Chad mengambil pistol dan menembaki mereka, Dal makin emosi ketika tahu kalau Chad menyekap anjing kesayangannya. Dia kemudian mengambil pistol. Sementara Tucker membebaskan anjing mereka, tapi nasib sial laki-laki menimpa Tucker. Dia tertangkap oleh Chad yang kemudian memotong 2 jarinya untuk balas dendam. Di dalam kabin, Ellison sudah sadar diri. Terkejut melihat mayat yang mengelimpah di mana-mana. Ketika keluar, Ellison menemukan kusan yang berisi potongan jari. Tucker melihat Dal bersikeras untuk keluar dan menyelamatkan Tucker. Setelah semalaman mencari, akhirnya dia berhasil menemukan Tucker yang digantung dengan kondisi tali. Kesempatan itu digunakan Chad dan anak lainnya untuk mencari Ellison di dalam kabin. Dia berencana untuk membakar cabin kayu itu tersebut. Tapi Ellison meyakinkan dia kalau Parker dan Dal sebenarnya bukan orang jahat. Malah mereka menyelamatkan sewaktu tenggelam. Mendengar cerita Ellison, Chad marah dan berusaha meyakinkan, tapi tak lama kemudian Tucker dan Dal masuk ke kabin itu. Ellison meminta mereka semuanya untuk duduk dan saling mengeluarkan isi hati.
Cat lalu curhat kalau sebenarnya ayah menjadi salah satu korban pembantaian massal yang terjadi di hutan ini. Dan menurut cerita yang disampaikan neneknya, ibu Cat lah satu-satunya orang yang berhasil selamat dari insidentan ini. Dan saat itu ibu Cat sedang mengandung dirinya. Sementara itu di luar sana ada dua anak yang kemudian tiba-tiba masuk berniat menyerang Tucker dengan mesin pemotong rumputnya, tapi malah ini temannya sendiri. Cat kemudian melempar lampu pijar tapi yang mengenai temannya sendiri. Melihat kekacauan ini, dengan bodohnya Chol yang malah santai menyalakan rokok. Dia nggak sadar kalau dia sebenarnya ada tumpukan. Melihat hal itu, Del dan Allison berlari secepatnya dan tak lama kemudian kabin itu meledak lalu terbakar. Pada awalnya mereka mengira kalau semuanya ini sudah selesai, tapi ternyata Cat selama ini masih hidup dengan kondisi wajahnya yang terbakar separuh. Mereka bertiga ketakutan dan berlarian diri dengan mobil, namun karena kondisi dalam yang gelap dan lampu di mobil tersebut rusak, mereka akhirnya menabrak sebuah pohon. Setelah sadarkan diri, Allison sudah menghilang dan Tucker tergeletak di bawah pohon. Tak jauh dari situ, dia berkata kalau Chan mengambil Allison. Tucker menyuruh Del untuk meninggalkannya dan secepat mungkin mencari Allison. Dengan bantuan indera penciuman anjingnya, Del bisa mengetahui keberadaan Allison. Ternyata Cat menyekap dan mengikatkan Allison di dalam fasilitas pemotong kayu. Di saat berusaha menyelamatkan Allison, Cat menyerang Del dari belakang. Dia bisa mengetahui serangan dan menyelamatkan Allison. Mereka berdua bersembunyi di lantai paling atas. Fasilitas tak sengaja menemukan sebuah koran. Di situ tertulis kalau pembunuh yang melakukan pembantaian 20 tahun lalu sudah tertangkap dan anehnya tersangka punya wajah yang mirip dengan Cat Allison. Dengan Cat, Allison kemudian ingin cerita saat kalau ibunya sedang hamil sewaktu insidentan ini terjadi dan jasad ayahnya tidak berhasil ditemukan. Akhirnya kebenaran terkuak. Del mencoba meyakinkan Cat kalau pelaku pembunuhan lah ayahnya kandungnya yang asli. Namun Cat mungkin marah karena dia nggak rela punya ayah seseorang pembunuh. Kesempatan ini digunakan Del untuk melawan balik. Cat terjatuh dan lantai paling bawah. Tucker mendapat perawatan medis dan jarinya berhasil dipasang kembali. Sekian video dari Arsita Nada. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye.